We need to go down there now. Get back! Get back! Get it up. Give me the fuck out of here! Hai Sobat Plays, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini, Periplays akan membawakan alur film dari Civil War yang mengisahkan peperangan antar masyarakat dengan militer Amerika yang kacau akan politik pemerintahannya. Uniknya, di film ini berfokus pada seorang fotografer wanita yang ikut ke medan peperangan sembari merekam situasi mencekam. Bagaimana situasinya dan apakah kameramen akan selamat? Get back! Get back! Get it up. For press? Yes, ma'am. Film diawali dengan Presiden Amerika yang berpidato di televisi soal kemerdekaan kembali. Hal itu juga ditonton oleh seorang wanita yang berprofesi sebagai fotografer bernama Lee. Serius guys, dia namanya Lee. Some are already calling it of Texas and California have suffered. secessionist government is deposed. Keesokan harinya, Lee yang sedang bekerja dan mendekati kerumunan masyarakat yang protes akan ketidakadaannya air bersih dari pemerintah. Hal tersebut malah berakhir cekcok, saling serang antara militer dan warga sipil. Terlihat juga seorang fotografer muda yang terkena pukulan dari kerumunan tersebut. Lee yang melihat hal itu langsung mengajaknya menepi dari kerumunan. You okay? Tak disangka ledakan besar terjadi yang membuat warga dan polisi itu mati mengenaskan. Di malam hari setelah kejadian, Lee sedang berkumpul dan sedang mengupload hasil kerusuhan tadi siang. Di sana ada teman Lee yang bernama Joe dan papa gendut bernama Sammy. Kita sebut Sam saja ya. Tomorrow. The forces are stopped 120 miles from DC, before the line. Lee, Joe, dan Sam saat ini berada di kota New York. Lee dan Joe berencana akan pergi ke Washington DC, ibu kota dari Amerika Serikat, untuk menemui sang presiden dan mewawancarai kerusuhan soal perang saudara ini. Awalnya Sam tidak setuju, namun akhirnya dia ikut juga guys. I'm a rival news outlet. You're not a fucking rival. You think I care? Portland Maoists, it's all the same. Perlu digarisbawahi ya, kalau mereka ini anggota press, yang artinya mereka berprofesi sebagai fotografer dalam perang saudara ini. Jadi keberadaan press ini netral, tidak berpihak pada warga sipil maupun militer. Oke, paham ya? Nah, dan uniknya juga jika ada peperangan, semua pihak tidak boleh menyerang para anggota press ini. Ya, karena mereka membawa kamera sebagai laporan yang netral. Oke, lanjut. Setelah mengobrol, Lee pun pergi untuk istirahat. Dan kemudian dia bertemu seorang gadis pada siang tadi dan namanya adalah Jessie. Si Jessie ini bilang kalau dia tuh ngefans sama si Lee. You have the same name as my hero, Lee Miller. You've got the same name too. We'll see you again. You better be wearing Kevlar. Keesokan paginya saat Lee, Joe, dan Sam akan berangkat, Lee melihat Jessie yang ikut bersama mereka. Lee dan Joe sedikit berdebat, namun akhirnya Lee membolehkan Jessie ikut sebagai pres muda yang masih amatir. Perjalanan pun dimulai dari New York menuju Washington DC. Di perjalanan juga mereka melewati bekas kekacauan perang. Singkat cerita, mobil mereka kehabisan bensin dan singgah pada SPBU di sana. SPBU itu dijaga oleh warga sipil yang anti pemerintah.
The gas station up ahead. What's over the odds? 300. Di sela mengisi bensin, Jesse turun dan melihat-lihat sekitar. Tak diduga, Jesse melihat dua orang militer yang disiksa oleh mereka, dan tak lama Lee juga melihatnya. Lee meminta agar warga sipil itu berfoto dengan kedua militer yang digantung tersebut untuk dokumentasinya. We've been debating what to do with them for 2 days. I'd like to take your picture. Singkat cerita, perjalanan pun dilanjut. Sampai pada bekas peperangan, Lee menyuruh Joe berhenti dan mengajak Jesse bersamanya. You're the idiot who let her in this car. Come with me. Lee menyuruh Jesse untuk memfoto bangkai helikopter dan bilang agar dirinya lebih berani menjadi press photographer. Don't worry, he's not dead. He's Not angry about that, Jesse. I don't care. Singkatnya, malam pun tiba. Sam dan Lee mengobrol dan Joe dengan Jesse. Si Joe bilang kalau besok aksi warga akan dimulai dan mereka pun tertidur. Keesokan harinya, aksi perang itu terjadi. Lee dan teman-temannya itu ikut bersama warga sipil melawan militer. Dan sudah saya sebutkan, para pres ini tidak boleh dilukai oleh kedua belah pihak. Istilahnya mereka perang dan kita tinggal memotret kejadian saja, guys. Nah, saat itu kedua pihak saling memojokkan dan akhirnya warga sipil menang di wilayah tersebut. Perjalanan pun dilanjut lagi. Lee dan yang lainnya sudah berada di kota Virginia bagian barat. Di sana mereka menginap sehari bersama warga Amerika lainnya dengan keceriaan sederhana. Lee dan Jesse juga mengobrol soal kehidupan mereka. eat once I'm done with. On a farm, too. Oh, except Colorado. That would be my Wikipedia page. Body temperature. Perjalanan berlanjut lagi, sampailah mereka pada suatu wilayah yang sangat aman dari peperangan saudara. Singkatnya, Joe, Lee, dan Jesse masuk pada toko baju untuk mencoba membelinya. Yeah. Oh, sure, but we just try to stay out. Si kasir wanita juga bilang kalau di wilayah ini memang tentram dan mereka nggak mau terlibat soal peperangan saudara. What? Right. You know what, though? You're pretty when you smile. Perjalanan kembali digaskan. Sekarang mereka melewati taman golf gitu dan curiga karena di tengah jalan melihat mayat tentara di sana. Nothing, no. Dan benar saja, ketika masuk ke area itu, mobil mereka ditembaki oleh orang misterius yang membuat mobil itu harus menepi. Lee, Jesse, dan Joe turun untuk cek keadaan. Dan terlihat dua orang tentara militer yang sedang memantau bangunan. Karena ada musuh di sana. What's over there in that house? You're trying to kill them.
Seusai itu perjalanan pun berlanjut lagi dan kini terlihat Lee yang menyetir. Tak diduga, mobil Lee dibuntuti mobil lainnya di belakang. Dengan kaget, Lee dan yang lainnya tahu ternyata itu adalah teman mereka sedari New York yang mengikutinya. Si gondrong bernama Tony dan yang berbaju oranye bernama Bohai. Dude, what are you doing? I got your audio car in the backseat. Tony bertindak nekat dengan berganti mobil selagi melaju dan masuk ke mobilnya Lee. Jesse yang tertantang kemudian melakukan hal yang sama dan bertukar, pindah ke mobilnya Bohai. Bohai yang terlalu cepat membuat Lee kehilangan jejaknya. Lee dikagetkan dengan mobil militer yang melaju dari arah yang berlawanan yang membuat mobil Lee sedikit terperosok. Lee yang sudah kembali ke jalur lantas khawatir dengan Jesse. Where did they go? Lee akhirnya menemukan mobil Bohai dan Jesse. Namun keduanya tidak ada di mobil tersebut. Rupanya Jesse dan Bohai ditangkap oleh tentara militer dan terlihat juga mereka sedang mengubur jasad para warga sipil secara massal. They're talking. It's about just giving them a scare. No. Those aren't government forces. No. Lee dan Joe yang khawatir dengan Jesse lantas menemui tentara tersebut untuk menjelaskan bahwa mereka ini adalah pres. Dan tak lupa, Tony juga ikut di belakang, sedangkan Pak Gendut Sam stay di mobil. Where? Charlottesville. Joe yang menjelaskan bahwa Jesse dan Bohai adalah teman mereka. Namun terkejutnya tentara itu menembak Bohai. Kejadian tersebut membuat situasi cemas. Yes, sir. Tentara itu juga menanyakan siapa Joe dan yang lainnya sebenarnya. Dan menanyakan satu demi satu orang tersebut. Dimulai dari Jesse yang menjawab dia dari daerah Missouri. Lee menjawab dari Colorado. Dan Joe berasal dari Florida. State, right? Yes. That's what I'm talking about. It's American. It is American. 100%. Namun ketika bertanya pada Tony, dia menyebut daerah Hong Kong yang membuat tentara itu menembaknya. Buddy. What's your deal? China. Kejadian pun menjadi kacau dan pada saat itu Sam yang mengendarai mobil menabrak para tentara itu. Kesempatan itu membuat Jesse, Joe, dan Lee kabur dengan mobilnya. Scene beralih dalam mobil yang terlihat Sam yang ternyata terkena tembakan di perutnya. Hal itu membuat Joe panik. Get up. Let's go. Come on. Cukup disayangkan, Sam harus meninggal karena pendarahan. Joe terlihat yang paling sedih di sana. Scene berlanjut pada markas militer barat. Lee dan teman-temannya menetap beberapa waktu di sana sebelum perjalanan terakhir tiba di Washington DC. Joe, I'm just... Lee, Joe, dan Jesse juga ikut bersama pasukan militer untuk fotografer di sana. Setelah jeda beberapa waktu,
Akhirnya para militer itu tiba di Washington DC untuk membunuh sang presiden yang berkepimpinan buruk. Terlihat di Gedung Putih, peperangan pun terjadi. Dan seperti biasa, Jesse, Lee, dan Joe menjadi fotografer di antara peperangan tersebut. Singkatnya, para militer sudah masuk pada gedung itu. Namun hal tak terduga terjadi saat Jesse yang saat itu terlalu berani malah maju ke depan, yang kemudian Lee melindungi Jesse sehingga Lee lah yang tertembak dan naasnya meninggal. You the W. Secret Service Agent Joy Butler. Drop it. I'm unarmed. Get back! Get back! Get it Oh, up. I got him! Wait! Wait! Tidak ada waktu haru pada situasi seperti itu, dan akhirnya para anggota militer menemukan sang presiden. Tanpa berpikir panjang, mereka pun mengakhiri hidupnya, dan tak lupa mengabadikan foto terakhirnya oleh Jesse, dan film pun selesai. Nah itu dia guys, alur dari film Civil War. Semoga peristiwa perang saudara ini tidak terjadi di Indonesia ya. Kalian juga bisa request film yang mau Periplex bahas alur ceritanya. So komen aja di bawah ya. Periplex pamit, wassalam.